Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kita mau perakitan mesin kanan di motor Revo Absolute atau Revo FI atau Honda lainnya ya. Dan ini part-partnya nih, part-partnya udah saya sterilin, tinggal mulai perakitan ya. Oke, perakitan pertama kita rakit dulu di bagian prodonya ya, atau rumah produk kopling kalau bahasanya ya, di bagian perkoplingannya nih kita siapkan dulu. Nah kita pasang pertama kampasnya ya, kampas koplingnya, terus plat kampas kopling. Nah jadi disilang terus seperti ini ya tuh, baru kita pasang kaki empatnya ini 1 2 3 4, makanya dinamain kaki 4 ya. Oke kita pasang. Nah setelah ini kita pasang platnya atau per. Nah posisi pemasangannya ini kan bengkok ya, nah jadi yang cembung di luar ya seperti ini. Baru kita pasang lawan kaki empatnya. Kita pasang baut penguncinya ya, ini ada 4 buah menggunakan kunci T10. Nah ini jangan dikencangin pol dulu ya, agak longgar dulu supaya kampas kopling bisa bergerak, biar pemasangannya bisa kita presisikan. Nah seperti ini tujuannya. Baru kita kencangkan empatnya. Nah setelah kita kencangkan bisa kita copot lagi ya, kita nanti bisa pemasangan di atas. Oke kita lumasi dulu semua as-as yang mau kita rakit part-partnya ya. Nah di dalam rumah kopling ini ada ring tipis, kira-kira ketebalan sekitar 1 mili, itu wajib dipasang guys ya. Nah untuk di dalam asnya, as rumah kopling ada bos ya tuh di dalam. Terus untuk di bagian kruk as ada ring dengan ketebalan sekitar 2-3 milian ya. Nah ini dalam rumah kopling ada bos lagi, ini nggak boleh satupun ring bos ini ada yang ketinggalan ya, harus terpasang semua. Nah untuk pemasangan gigi primer juga ini harus hati-hati guys. Ini ada untuk di Honda ini ada gigi primer yang bisa bergerak ya, jadi harus disetel. Pemasangannya harus bareng-bareng kayak gini nih, jadi biar nggak selip. Nah udah terpasang gini, terus kita coba putar-putar sampai pas posisinya. Nah ini saya biasa pakai engkol, di engkolnya digerak-gerakin biar masuknya bisa bersamaan ya. Oke kita coba putar-putar, kalau sudah lancar baru kita pastikan sudah pas. Nah ini mangkok tampungan oli kita baut dulu ya, kita kunci menggunakan T10. Ini fungsi mangkok tampungan oli di Honda ini supaya waktu motor pertama hidup itu langsung terlumasi di bagian koplingnya guys ya. Nah ini saya langsung isi di mangkok tampungannya supaya nanti pas hidup itu langsung terkena pelumas untuk kampas koplingnya, jadi udah kerendam duluan di mangkok itu. Oke lanjut pemasangan bagian kopling ganda. Ini ada coakan, usahakan coakan itu lurus dengan lubang-lubang yang di bagian kruk asnya ya, supaya jalur pelumasan oli di bagian kruk as itu benar-benar normal dan stabil ya. Nah kita pasang ring pengunci pertama, terus ring 2, itu ring kedua itu ada tulisannya outside ya, jadi menghadap kita tulisannya. Untuk mur penguncinya yang besar. Nah di bagian rumah kopling ada ring agak tebal sekitar 1 mili lebih, terus mur penguncinya itu yang kecil, jangan sampai terbalik. Nanti kalau mur penguncinya terbalik kopling bisa nggak fungsi ya. Oke langsung kita kencangkan saja dua-duanya ini ya, harus kencang. Nah sekiranya udah kencang semua kita coba putar lagi nih.
kita tes. Kalau memang sudah bisa posisi netral, muter halus, nggak seret, berarti sudah normal guys ya. Nah ini ring penguncinya kita kuncikan di murnya ya. Kalau di Honda ada ring-ring pengunci seperti ini nih ya, kita pasang laher di rumah kopling. Nah kita pastiin lagi baut untuk di rumah kopling ini yang ada 4 ini sudah kencang semua, jadi perlu pengecekan ulang ya, supaya tidak terjadi masalah nantinya sewaktu sudah selesai motornya. Nah di sini ada plat segitiga. Ini teman-teman sering banget saya nemuin banyak yang lupa ngasih packing atau perpak di plat segitiga itu guys ya. Ini bahaya kalau nggak ada perpaknya guys, karena oli nanti bisa rembes dari bagian-bagian selah-selahnya itu ya. Jadi perpak itu wajib banget untuk di motor Honda ini dikasih perpak plat segitiganya itu, supaya suplai oli yang menuju ke mesin tengah, ke piston, ke kruk as itu benar-benar maksimal. Oke kita lanjut pemasangan apa ya ini bahasanya, cangkok kopling guys. Nah di sini ada tanda titik, jadi ada topnya ya untuk pemasangan cangkok kopling ini. Di bagian cangkoknya ada tanda titik, di bagian as giginya biasanya ada tanda titik atau garis, jadi itu harus lurus sejajar. Nah ini saya tempel pakai gemuk guys ya, supaya nggak jatuh cangkok kopling yang atas. Terus kita pasang bak koplingnya. Nah ini alhamdulillah perakitan di mesin kanan sudah hampir finishing, sudah bisa dikatakan 80% ya. Tinggal kita kunci semua baut-bautnya ini menggunakan ukuran kunci T8 ya, tapi untuk ukuran baut itu biasanya baut 10. Kita kencangkan semuanya. Oke nanti tinggal pemasangan knalpot, step, kita isi oli, langsung kita coba tes jalan ya.